Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Esther Gea dengan NIM 68202078. Di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen risiko keamanan TI di sistem online public access katalog di perpustakaan UKSW. Yang pertama yaitu kriteria probabilitasnya. Untuk deskripsi sangat besar itu biasanya terjadi sebanyak 1 kali setiap bulan atau dalam 1 tahun 12 kali terjadi. Kemudian untuk signifikan itu terjadi sebanyak 7 sampai 12 kali dalam 1 tahun. Untuk deskripsi sedangnya itu terjadi sebanyak 6 sampai 7 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya untuk deskripsi probabilitas yang kecilnya itu terjadi 4 sampai 5 kali dalam 1 tahun, dan untuk tidak signifikannya itu terjadi kurang dari 4 kali dalam 1 tahun. Kemudian masuk pada bagian batas toleransi kertas kerja. Nah, di bagian batas toleransi kertas kerja ini terdapat total pendapatannya yaitu sebesar 200 juta dan batas toleransi risiko 5% dari total pendapatannya yaitu 10 juta. Sedangkan untuk indeks likelihood dan dampaknya, yang pertama untuk yang 20% yaitu 2 juta, untuk yang 40% yaitu 4 juta, untuk yang 60% yaitu kisaran 6 juta, dan untuk yang 80% kisaran 8 juta, dan untuk yang 100% yaitu kisaran 10 juta. Kemudian adapun identifikasi risiko yang telah saya identifikasi, yaitu yang pertama untuk kode risiko TRY01 yang dimana status risikonya itu masih aktif dan peluang ataupun ancamannya itu dia termasuk dalam threat atau ancaman. Adapun deskripsi kejadiannya yaitu terhambatnya proses input ketersediaan bahan pustaka ke dalam web OPAC. Kemudian untuk kode risiko PLA01, status risikonya saat ini masih aktif dan masuk ke dalam bagian threat ataupun ancaman. Deskripsi kejadiannya yaitu hilangnya hak akses pengguna dikarenakan lupa password. Kemudian untuk kode risiko yang ketiga yaitu dengan kode risiko ITD01, statusnya masih aktif dan masuk ke dalam ancaman. Deskripsinya yaitu kurangnya staf atau sumber daya manusia dalam divisi teknologi dan sistem informasi di perpustakaan sendiri. Kemudian kode risiko KLP01 masuk statusnya yaitu retired dan masuk ke dalam bagian ancaman, di mana deskripsi kejadian risikonya yaitu desain user interface system tidak dapat memenuhi spesifikasi kebutuhan pengguna. Kemudian untuk kode risiko ZXC01 masuk pada status risiko retired yang dimana menimbulkan ancaman, dan deskripsi ataupun kejadian risikonya yaitu tidak memiliki data backup. Kemudian untuk kode risiko VBN01 itu masuk status retired juga, yang dimana masuk pada bagian threat ataupun ancaman, dan kejadian risikonya yaitu seperti server sering down. Kemudian untuk kode risiko MLK01 itu status risikonya itu masih aktif dan bisa menimbulkan ancaman, yang dimana kejadian risikonya yaitu kerusakan server.
Kemudian untuk kode resiko JHG01 statusnya masih aktif dan masuk dalam bagian ancaman, di mana deskripsi resikonya yaitu maintenance tidak terjadwal. Kemudian untuk kode risiko FDS01 itu statusnya masih retired dan itu masuk pada bagian ancaman juga. Untuk deskripsi manajemen risikonya itu maintenance tidak terjadwal. Kemudian yang terakhir yaitu kode risiko APO01 itu statusnya masih retired juga dan masuk pada bagian ancaman, yang dimana user tidak bisa login ke dalam sistem. Selanjutnya yaitu masuk pada bagian risk profilnya, yang dimana probabilitasnya yaitu yang masuk pada bagian high masuk pada bagian high risikonya yaitu untuk kejadian risiko terhambatnya proses input ketersediaan bahan pustaka ke dalam web OPA. Kemudian yang mediumnya ada dua, yaitu untuk resiko yang kedua dan kelima, sedangkan untuk yang mediumnya ada 7. Dia termasuk dalam probabilitas kecil. Selanjutnya risk appetite-nya yaitu bisa terlihat dalam slide ini, yang dimana inherent resiko ratingnya yaitu ada yang extra, high, kemudian high risk dan medium risk. Begitupun juga dengan residual risk-nya. Jadi sekian saja Ibu presentasi dari saya. Terima kasih.